Halo Bray, gimana kabar kalian hari ini? Sehatnya? Gak sehat kalian? Aduh, pergi dulu beli obat di apotik merek Paijon. Jangan kalian pergi ke toko roti ya. Ya maksudku kalau ada ke toko roti, jangan lupa punya aku. Oke Bray, sebelum aku mulai alur cerita ini, tolong dulu like-ku. Subscribe dulu channel ini ya. Kalau suka kalian video ini, di like. Kalau nggak suka kalian dislike. Oke Bray? Oke Bray. Anime Ninja Kamui mengisahkan organisasi ninja yang modern di mana teknik ninja dan teknologi digabungkan. Diceritakan organisasi ninja memiliki ketentuan dan aturan mereka sendiri yang di mana Higan sebagai karakter utama dan Mari yang merupakan istri melanggar aturan tersebut sehingga mereka diburu oleh organisasi tersebut. Mari dan putra Higan pun terbunuh oleh organisasi tersebut. Di malam yang mencekam, depannya di sebuah gerbong kereta api terlihat seorang pria kantoran tengah berdiri diam sambil memandang keluar kaca jendela dengan perasaan tidak tenang. Tiba-tiba saja pria berjas itu berlari kencang dan tiba di sebuah gang sempit di tengah kota. Ternyata pria tersebut dikejar oleh para ninja yang pastinya bukan dari Konoha. Nampaknya pria tersebut memiliki masalah hutang yang banyak kepada para ninja. Para ninja itu pun melemparkan sebuah granat asap dan menyerang pria tersebut. Sontak saja pria itu menghindar dan menyerang balik para ninja dengan pergerakan yang sangat cepat dengan memanfaatkan belati dan jarum musuh. Pria ini lantas menikam para ninja yang terus menyerangnya. Walaupun sebenarnya pria ini tangguh, jutsunya belum cukup kuat untuk melawan para ninja yang entah datang dari mana. Yang pastinya bukan dari Konoha. FBI, open up! Akhirnya pria tersebut harus isdat di tangan para ninja penagih hutang. Kisah ini berceritakan tentang para ninja yang diburu termasuk pria yang meningsoi tadi adalah ninja pelarian yang diburu oleh organisasi teknologi ninja. Kalau nggak salah nama organisasinya Auza. Kalau nggak salah berarti benar ya. Setelah memastikan kalau pria tadi benar-benar tewas, para ninja ini lantas pergi begitu saja. Pada keesokan harinya seorang pria terlihat sangat sibuk memanen jagung dengan penuh semangat. Ketika waktu menjelang sore, pria ini masih sibuk memperbaiki motornya. Dan pria ini diketahui bernama Joe Logan atau dengan nama panggilan Higan. Kemudian didatangi anaknya yang bernama Ren dengan bermaksud mengagetkannya menggunakan topeng Oni. Walaupun upayanya tidak berhasil, namun Ren sangat senang dan mengagumi ayahnya. Kemudian istri Higan bernama Sarah Logan atau dengan nama panggilan Mari juga nampak datang dan menyapa keluarganya dengan penuh senyuman. Pada malam itu juga stasiun TV memberitakan tentang insiden pembunuhan yang begitu sadis dan kejam. Korban ditebas menggunakan sajam atau senjata tajam dan hingga saat ini pelaku pembunuhan tersebut masih belum diketahui. Mari jadi khawatir tentang berita tersebut, yang dimana dia telah mencari informasi menggunakan laptop. Anehnya identitas korban benar-benar tidak diketahui meskipun pihak berwajib telah mewawancarai rekan kerja sekaligus atasannya. Sebenarnya Higan sudah melihat beberapa jaringan CCTV di kota menggunakan ponselnya. Dia lantas menenangkan istrinya dan memastikan bahwa tidak ada orang yang akan datang ke tempat ini. Di sini Higan dan Mari juga merupakan ninja pelarian yang baik. Makanya mereka juga khawatir tentang berita tersebut. Pada keesokan harinya, kegiatan keluarga Higan nampak berjalan normal tanpa ada sesuatu kendala apapun. Bahkan ketika waktu sudah malam, kondisi di sekitar masih terlihat normal dan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, berita tentang pembunuhan keji kembali disiarkan di TV. Bahkan lokasi dan ciri-ciri korban juga begitu mirip dengan kasus-kasus sebelumnya. Pihak berwenang lantas mengidentifikasi pelaku sebagai pembunuhan berantai. Anehnya antara sesama korban tidak memiliki kaitan dan petunjuk sama sekali. Tepat pada tanggal 25 malam, keluarga Higan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk anaknya. Mereka membuat api unggun dan memanggang stik untuk makan bersama. Higan kemudian bernyanyi dan memainkan gitar untuk anak dan istrinya. Terlihat keluarga yang sangat harmonis dan saling mencintai. Pesta orang ini main gitar. Jadi mana tuaknya? Ketika waktu sudah dini hari, Higan terlihat bangun dan meminta istrinya untuk tenang serta tidak khawatir. Higan turun ke lantai bawah untuk mengecek kondisi rumah. Tanpa diduga, para ninja pembunuh itu datang ke rumah Higan. Higan berusaha melawan para ninja dan melindungi dirinya.
Saat bertarung, Higan mendengar putranya memanggil namanya. Dengan tergesa-gesa, Higan berlari ke atas untuk menyelamatkan anak dan istrinya. Namun ada seorang ninja berhasil menancapkan jarum di leher Higan yang membuatnya lemah dan harus merayap untuk menaiki anak tangga. Sesampainya di depan pintu kamar, Higan benar-benar terkejut ketika melihat anak dan istrinya dibunuh oleh bos ninja. Kita panggil saja si Lek ini dengan nama Lontong saja ya. Walaupun Mari adalah seorang ninja, namun nampaknya dia tidak mampu menghadapi si Lontong dan harus tewas bersama anaknya. Dengan tersenyum lantang, si Lontong menusuk leher Mari di hadapan Higan. Jelas saja Higan sangat marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena seorang ninja telah menikam tubuhnya dari belakang. Setelah Higan tumbang, tak lama polisi datang. Nampaknya ada sosok pengkhianat yang membocorkan kegiatan pembantaian para ninja ini. Setelah Lontong memeriksa nadi Higan dan memastikan tewas, mereka pun lari kabur dengan sangat cepat dan sayangnya para polisi terlambat dan mereka hanya menemukan jasad keluarga Higan yang tergeletak di bawah. Kemudian scene berpindah ke sebuah kamar mayat yang di mana mayat itu adalah Higan. Namun tak disangka dan tak diduga Higan bangkit dari kematiannya. Namun dia sangat depresi mengingat keluarganya telah dibantai dengan begitu sadis. Hal ini membuatnya pingsan dan tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian Higan menemukan dirinya terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Dan dokter pun meminta Higan tetap tenang sambil menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi pada keluargamu, boy. Setelah mendengar kabar kalau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan, Higan pun langsung meneteskan air matanya. Beberapa saat kemudian, dua FBI yang bernama Mike Loris dan Emma Samana datang membesuknya. Tanpa basa-basi, Mike pun menanyakan siapa yang menyerang keluarganya dan apa motif di balik penyerangan itu. Namun Higan tampak diam dan tak mau menghiraukan si Black ini. Iyalah, orang lagi sakit kok malah diinterogasi seenak jidatnya. Kemudian Mike meninggalkan kartu namanya dan berharap Higan mau menghubunginya kembali. Untuk berjaga-jaga, Mike dan Emma akan bergantian mengawasi kondisi Higan karena Mike berpikir dan yakin Higan tahu siapa dalang di balik pembunuhan itu. Di malam hari, terlihat Higan sedang duduk melamun di atas atap rumah sakit karena sedih memikirkan anak dan istrinya yang sudah tewas. Lagi asik-asiknya melamun, tiba-tiba Higan ngamuk dan diserang oleh para ninja yang datang dan tahu bahwa Higan belum mati. Dengan teknik ninja Wakanda no Jutsu, Higan menarik jarum dari nadinya yang membuat dia langsung bergerak dengan cepat dan langsung melumpuhkan kawan-kawan. Melumpuhkan lawan-lawan maksudnya. Di tengah pertarungan, Higan mengeluarkan teknik ninja lainnya, yaitu teknik kunyang no Jutsu yang membuat tubuhnya hilang di dalam kegelapan yang menyisakan kepalanya saja. Hebatnya jutsu tersebut dapat memotong lawan dengan sekali serangan. Di lain sisi, Emma yang tampak sibuk pun dihantam pingsan oleh Higan. Sibuk apa sih Emma? Sibuk menguping dia kayaknya. Kayak tetanggamu. Higan yang dalam mode sadisnya membantai semua musuh di dalam lift. Setelah Higan mengalahkan semua ninja yang bukan dari Konoha tersebut, akhirnya dia harus berhadapan langsung dengan si Lontong. Mengingat kalau musuh di hadapannya ini adalah sosok yang telah menghabisi keluarganya, Higan langsung menyerbunya. Karena Higan tahu si Lontong ini kuat, dia langsung mengeluarkan teknik kunyang no Jutsu lagi, hingga membuat musuh kebingungan dan Higan berhasil mengalahkannya. Saat musuh tersungkur di bawah lantai, Higan bertanya mengapa para ninja dan organisasi bisa menemukan tempat tinggalnya. Musuh itu pun menjawab kalau Higan tidak akan bisa kabur kemanapun walau dia berubah penampilannya. Saat itulah Higan menarik hologram yang ada di kepalanya, di mana hologram itu tersambung dengan perangkat di lehernya. Ternyata wajah Higan sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah Higan kembali ke rumahnya, dia menjebol tembok untuk mengambil kotak rahasia yang berisi topeng dan beberapa foto keluarga yang sudah lama. Seketika itu Higan jadi mengingat kenangan terbaik bersama keluarga yang sangat dia cintai. Setelah membakar rumahnya, Higan menggunakan topeng ninja dan bertekad untuk membalas dendam.
Higan terbangun dari mimpinya yang sedang duduk di sebuah gudang kosong sambil terengah-engah. Ternyata sebelumnya dia tidak benar-benar membunuh si Lontong. Lontong sendiri terlihat menggantung terbalik dan pingsan setelah dihajar Higan. Ketika Higan tumbang karena luka sebelumnya, muncul lelaki tua dengan ditemani kucing-kucing peliharanya. Lelaki tua yang diketahui bernama Kagari itu langsung memindahkan Higan ke kamar dan mengobati lukanya. Kagari menyampaikan rasa dukanya untuk Mari. Kagari pun bertanya mengapa Higan tidak menyamar saja. Higan pun menjawab kalau organisasi saat ini telah menemukan cara untuk menerawang sistem pengubah wajah mereka. Oleh karena itu, Higan tidak mau menyamar lagi karena memang hal tersebut sudah tidak ada gunanya. Melihat luka lebam di lengan kiri Higan, Kagari pun memintanya untuk jangan menggunakan teknik rahasia persepsi absolut yang dimana Higan menggunakan jarum untuk menusuk lengannya pada saat melawan musuh di atap rumah sakit. Setelah memeriksa luka di punggung Higan, Kagari mengatakan kalau Higan sangat beruntung, seharusnya dia sudah tewas dengan kondisi luka seperti itu. Setelah itu Higan mendatangi Lontong dan menikamnya berulang kali. Malam ditikam, pagi ditikam, sore ditikam, sampai capek lah pokoknya. Namun herannya si Lontong ini nggak mati-mati. Saat malam, Higan menyiram BBM pada si Lontong ini. Namun si Lontong ini malah mengoceh tentang kematian istrinya. Karena muak melihat lontong gantung satu ini, Higan pun langsung membakarnya hingga tewas. Pernahnya kalian makan lontong bakar? Cadang! Ini dia lontong bakar. Sementara itu di kantor pusat FBI, Emma menunjukkan layar komputer kepada Mike di mana data keluarga Logan atau Higan semuanya palsu dan tidak pernah ada. Bahkan korban-korban sebelumnya juga tidak ada bedanya. Fakta ini pun membuat Mike menjadi bingung. Keesokan harinya Higan menghubungi Mike untuk bertemu. Mike menentukan lokasi pertemuannya di sebuah restoran Cina dan kemudian Higan mematahkan ponselnya hingga membuat Emma benar-benar putus asa karena tidak dapat melacaknya. Singkat cerita, Higan dan Mike bertemu di restoran yang dimana dijanjikan. Dengan menggunakan masker, Higan pun langsung duduk di depan Mike dan bertanya pada Mike mengenai petunjuk tentang pelaku pembunuhan berantai, bahkan detail sekecil apapun itu bukan yang salah. Namun bukannya menjawab, Mike malah menodongkan senjata kepala Higan dan menegaskan kalau dirinya tidak akan membuat kesepakatan dengan tersangka pembunuhan yang terjadi di rumah sakit. Kemudian datang seorang ojol yang merupakan ninja yang diutus untuk membunuh Higan. Pertarungan sengit dengan Kang Ojol dan Higan pun terjadi. Untuk mengimbangi serangan 4 tangan dari Kang Ojol, Higan menggunakan teknik Spider-Man no Jutsu yang membuat tangannya bertambah menjadi 6. Di saat Kang Ojol tidak mampu melawan Higan, muncul satu lagi Kang Ojol di belakang Higan, sehingga pertarungan menjadi 2 lawan 1. Dengan teknik pedang api dan semburan api Clan Uchiha, akhirnya Kang Ojol dapat dikalahkan. Setelah mengalahkan Kang Ojol, Mike jadi bergetar dan menanyakan, siapakah Higan sebenarnya? Dan di manakah sosok Joe Logan yang di rumah sakit kemarin? Saat itulah Higan menunjukkan sebuah hologram penyamaran dan mengatakan dengan jujur kalau dirinya adalah seorang shinobi atau ninja. Higan juga menjelaskan kalau kedua Kang Ojol tadi dan beberapa penyerang di rumah sakit sebelumnya adalah ninja juga. Fakta ini pun membuat Mike benar-benar sulit mempercayainya. Sesaat kemudian mereka ditembaki oleh sekumpulan orang berbaju hitam dengan roket lalu kabur. Walau bisa menghindari serangan mengerikan itu, namun hal ini justru membuat restoran itu jadi hancur. Sementara itu di suatu tempat yang tidak diketahui, seorang ninja mengabarkan pada Master Ninja, klan Yamaji, bahwa Higan hingga saat ini masih belum mati.